Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Afrinita. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Islahul Ben selaku dosen pendidikan kode etik mahasiswa, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk mendengarkan presentasi yang nantinya akan saya sampaikan. Dan terima kasih juga kepada Bapak Islahul Ben yang selaku dosen dari kode etik pendidikan dan kode etik mahasiswa yang selalu memberikan semangat, selalu memberikan motivasi kepada para mahasiswa yang ada di Universitas Mercu Buana khususnya. Mungkin dengan pengantar kuliah mata kuliah ini kedepannya diharapkan mahasiswa bisa bertanggung jawab kepada dirinya sendiri dan bertanggung jawab serta totalitas kepada tugas-tugas yang ada di kampus dan tugas-tugas kuliahnya. Walaupun ia memiliki dua peran ganda, yaitu sebagai mahasiswa dan seorang karyawan, tapi Bapak Islahul Ben selalu menyemangati, mengingatkan, memotivasi, dan selalu menginginkan dan mengharapkan apa yang beliau sampaikan dapat menjadi pelajaran dan dapat dijadikan sebuah kebiasaan atau habit yang baik untuk para mahasiswa Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas besar saya yang sudah saya selesaikan, yang yaitu mengenai topik menggali dan mengembangkan potensi diri secara profesional, berpikir positif dalam berkomunikasi, kepemimpinan yang berdisiplin waktu berhubungan dengan bagaimana mempengaruhi staf, serta kearifan lokal memperkokoh karakter bangsa. Saya punya suatu quotes, dream big and enjoy the little things. Milikilah sebuah impian yang tinggi. Semakin tinggi impian kalian, semakin kalian akan terus maju dan maju. Walaupun kalian terjatuh-jatuh, walaupun kalian nemu duri di tengah jalan, walaupun kalian keinjek paku, tapi karena impian kalian besar, kalian terus maju dan tanpa menyerah. And enjoy the little things. Jadi kita harus enjoy, kita harus kayak senang gitu dengan little things. Itu sesuatu yang kecil. Apa sih sesuatu yang kecil itu? Itu mungkin bisa jadi proses kita, proses dimana kita berjuang untuk mencapai impian-impian itu. Ada kalanya proses kita mulus, ada kalanya proses kita belok kanan kiri, ada kalanya proses kita zigzag yang arahnya nggak tentu. Tapi karena kita punya suatu impian yang besar dan mimpi yang besar, kita terus jalan sampai nanti kita sampai ke tujuan kita. Topik pertama, saya mengambil dari topik menggali potensi diri, yaitu kunci berhasil menjadi pengusaha profesional. Yang pertama itu membangun hubungan baik dengan Allah. Seorang pengusaha, seorang pebisnis itu tidak digaji oleh atasan, dan yang menggaji mereka langsung adalah Allah. Jadi ketika kita ingin menjadi seorang pengusaha dan bisnis, kita wajib untuk dekat dengan Allah, membangun kebiasaan hubungan baik dengan Allah, mulai dari sholat, mulai dari puasa, mulai dari hal-hal yang memang sebenarnya tidak banyak orang yang melakukan, tapi kita melakukan itu. Itulah kunci dari menjadi seorang pengusaha yang profesional dan pebisnis yang sukses. Yang kedua, setelah kita mempunyai habit yang baik, hubungan yang baik dengan Allah, kita harus poinnya yang namanya dreams atau impian atau sebuah mimpi yang harus kita capai. The power of dreams. Apa sih
maksudnya kekuatan impian yang besar. Contohnya, kita bermimpi ke Mekah, ke Madinah, punya rumah dan mobil, atau memiliki tabungan 1 miliar, 1 triliun dan segalanya. Nah, kenapa kita harus punya mimpi yang besar itu? Karena tadi, kalau kita punya mimpi yang besar, berarti kita punya tujuan yang besar, punya tempat yang besar untuk kita bertumbuh dan berkembang. Walaupun nanti kita jatuh, setidaknya kita masih jatuh berada di bawah bintang-bintang. Karena impian kita yang terlalu besar itu akan membuat kita jalan terus, maju dan maju. Walaupun pada kenyataannya di tengah jalan terseok-seok, terjatuh-jatuh, terperosok ke dalam hal yang sama terkadang. Tapi dia juga perlu waktu untuk mengkalibrasi diri agar dirinya kembali seperti awal lagi, agar dirinya kembali ke jalan yang awal lagi, tidak tersesat lagi di jalan yang sudah dia jatuh, sakit, atau capek, atau gimana. Nah, maka dari itu penting untuk mempunyai sebuah mimpi yang besar. Pagi, dunia tempat tinggal kita akan senantiasa menghendaki ide-ide baru, hal-hal yang baru. Mengapa? Karena kita pernah berjanji kepada Tuhan yang maha tinggi, maha besar, maha mulia, maka kita akan terus maju berkembang untuk mendekat ke arahnya. Di balik hal itu, ada sifat yang harus Anda miliki agar Anda menang, yaitu kepastian tujuan, pengetahuan mengenai apa yang Anda inginkan, serta keinginan membara untuk memilikinya. Jangan biarkan siapapun menyurutkan semangat Anda. Untuk memenangkan porsi besar dalam dunia, tangkaplah spirit dalam diri Anda. Ingat, pionir-pionir besar dan mimpi-mimpinya telah memberikan nilai pada dunia. Anda juga bisa. Keinginan membara untuk menjadi dan untuk melakukan sesuatu adalah titik awal keberangkatan seorang pemimpi. Saya sudah buktikan itu. Ingat, impian tidak lahir dari ketidakacuhan, kemalasan, atau ketiadaan ambisi. Jika sesuatu yang Anda ingin lakukan itu benar, Anda percaya itu, lakukanlah. Jangan takut gagal, karena tiap kegagalan membawa benih kesuksesan masa depan. Your dream will come true. Amazing you, yes I am on fire, unstoppable. Your dream come true. Ibaratnya mimpi kita atau mimpi kamu akan benar-benar terwujud ketika kalian memiliki impian yang besar, tujuan yang besar, cita-cita yang besar, dan berpikiran yang besar juga. Positif pastinya. You can, tidak ada yang tidak mungkin. Kamu bisa dan tidak ada yang tidak mungkin. Dan ini tuh benar-benar, pokoknya kita tuh bisa, nggak ada yang mustahil, maksudnya nggak ada yang nggak mungkin. Semua ada Allah. Karena tadi di poin pertama kita menjalin hubungan baik dengan Allah. Selanjutnya, yang ketiga itu mindset pengusaha. Mindset pengusaha ini biasanya kita meniru karena kita ingin menjadi pengusaha yang profesional dan pengusaha yang berhasil dalam dunia bisnis. Kita harus tiru mindsetnya. Mindset itu bisa dari cara berpikirnya, habit atau kebiasaannya, keyakinan seorang pebisnis. Mari kita dengarkan. Kuncinya adalah entrepreneurship itu bukan profesi, tapi entrepreneurship itu adalah mindset. Kerja keras itu adalah disiplin waktu. Disiplin itu adalah kunci dan tidak pernah ada kompromi. Hasil utama itu menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ikhtiar itu kita yang tentukan sendiri. Yang kita kontrol itu adalah kerja keras kita, ikhtiar kita. Nah, ini yang saya ingin share, bahwa dalam mengerjakan sesuatu itu harus 100%, nggak boleh setengah-setengah, dan kita harus punya prioritas apa yang kita mau kerjakan. Nah, kerja keras itu
seluruh dasar daripada usaha kita. There is no shortcut to success. Banyak yang cerita mengenai kesuksesan yang fenomenal, bukan hanya pengusaha tapi politisi dan lain-lain. Tapi yang paling denominator atau titik persamaan daripada orang-orang sukses itu adalah etos kerjanya terhadap kerja keras itu. Apa yang harus kita pelajari, apa yang harus kita tarik garis menjadi benang merah, menurut saya paling gampang itu adalah setiap dapat kesempatan kita memberikan 100% daripada kemampuan kita. Itu yang namanya definisi kerja keras. Nomor 2, pengusaha yang sukses itu ternyata memiliki hobi yang sama, yaitu hobi baca. Dan sekarang ini kan baca nggak cuma baca buku, baca di internet, di online juga sudah banyak. Karena informasi itu begitu banyak, perkaya diri kita dengan informasi yang sebanyak-banyaknya. Karena informasi itu adalah kunci kesuksesan dan kunci kemenangan kita dalam pertarungan di era globalisasi. Jadi dapatkan informasi sebanyak mungkin. Dengan informasi yang sebanyak mungkin dan dengan membaca itu, saya yakin kita mampu berada paling tidak 20 atau 30% di depan daripada pesaing-pesaing kita. Karena hidup ini penuh persaingan. Kita nggak bisa melihat hanya di konteks bahwa kita ini individualistik, tapi kita harus betul-betul memiliki daya saing yang tinggi sehingga kita bisa mampu mencapai tujuan kita. Kuncinya adalah entrepreneurship itu bukan profesi, tapi entrepreneurship itu adalah mindset. Kita harus memiliki mindset seorang entrepreneur. Apa mindset seorang entrepreneur? Tahan banting, tidak pernah puas, jujur, ulet, amanah, tidak pernah give up, tidak pernah menyerah, dan selalu berpikiran positif, optimis, konstruktif, tidak pernah berpikir negatif, tidak pernah pesimis, tidak pernah senang melihat kegagalan orang, tapi kalau ada orang kegagalan hatinya iba, tidak pernah iri terhadap kesuksesan orang, tapi begitu ada kesuksesan orang dia mencari apa di balik kesuksesan orang ini yang kita bisa pelajari. Nah, dengan etos kerja dan mindset entrepreneurship yang tadi saya sudah share, kita akan mampu mensiasati beberapa cobaan yang kita hadapi di dunia ini. Percaya. Oke. Itu tadi adalah mindset seorang pengusaha. Selanjutnya, Kuncinya adalah di sini ada 5 kunci sukses dari orang yang paling terkenal di dunia ini yang hanya lulusan SD tapi aset bisnis beliau sudah di mana-mana, yaitu Bob Sadino. Kata beliau bilang, kalau untuk menjadi pengusaha yang profesional dan untuk kunci sukses untuk menjadi pebisnis, pilihlah bisnis yang disukai, membuat prioritas, sabar, dan jangan bosan, serta kerja keras. Mari kita dengarkan video yang ditampilkan. Mau jualan tapi nggak ada jalan? Download aja aplikasi Evermost. Terus Meraup banyak keuntungan dengan usaha modal kecil tentu menjadi impian banyak orang. Bagaimana tidak? Kamu hanya perlu mengeluarkan uang kecil, tapi bisa memperoleh keuntungan puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Jika berbicara soal usaha modal kecil, tentu kita akan langsung teringat dengan pembisnis sukses di Indonesia, Bob Sadino, yang diketahui memulai usahanya dari nol. Sosoknya akan selalu menjadi inspirasi banyak orang, meskipun beliau telah meninggalkan dunia di 2015 silam. Perjalanan bisnisnya yang inspiratif, serta petuah-petuahnya di dunia bisnis, menjadi penyemangat bagi banyak orang untuk segera memulai usaha dan tetap optimis meraih keberhasilan. Memang sih, kata mutiara yang dilontarkan oleh pemilik nama asli Bambang Mustari Sadino itu kadang nyelekit, tapi hal itu justru menjadi masukan berharga buat kamu para pelaku UKM yang ingin mengembangkan bisnis. Yang pertama,
memilih sektor bisnis yang disukai. Dan yang kedua, membuat prioritas. Ketiga, jangan bosan dan sabar. Yang keempat, kerja keras menjadi sukses utama berbisnis. Dan yang kelima, jangan ragu memulai bisnis. Oke, mari kita kupas poin yang pertama. Yang pertama adalah memilih sektor bisnis yang dikuasai. Saat memulai bisnis, hal utama dan yang paling penting adalah memilih jenis usaha yang kamu kuasai. Selain itu, pilih bisnis yang selalu memiliki peminat agar usaha yang kamu jalankan dapat bertahan lama. Dengan memilih usaha yang dikuasai, maka kamu akan lebih mudah dalam menjalankan dan mengembangkan bisnismu. Bukan hanya itu saja, kamu juga akan menghemat waktu karena sudah mengetahui target pasarnya. Kamu jadi tidak perlu mengeluarkan waktu banyak untuk melakukan riset karena kamu sudah tahu produknya seperti apa, keunggulan, serta kekurangannya, dan juga siapa saja peminatnya. Dengan begitu, kamu dapat lebih mudah menganalisis laba ruginya di masa depan. Yang kedua, membuat prioritas. Tips selanjutnya dari Bob Sadino untuk memulai usaha modal kecil, yakni dengan membuat prioritas dan tidak mengeluarkan uang untuk keperluan yang sifatnya tidak penting. Tujuannya agar bisnis kamu dapat berjalan lancar dan tidak kekurangan modal. Kamu diharuskan untuk membuat arus kas dengan bikin prioritas terhadap hal-hal yang akan kamu lakukan dalam beberapa waktu ke depan, lengkap dengan anggaran biayanya. Jangan sampai kamu menyepelekan anggaran karena dapat membuat keuangan kamu berantakan. Dengan adanya anggaran keuangan yang jelas dan rapi, tentu akan membuat bisnis kamu dapat dipantau dengan mudah. Dan yang ketiga, jangan bosan dan sabar. Dalam salah satu quotes-nya, Bob Sadino mengatakan, "Saya itu bisnis cari rugi. Jadi, kalau rugi harus tetap semangat. Tapi kalau untung, bertambahlah rasa syukur saya." Dari kalimat tersebut dapat dikutip kalau dalam menjalankan usaha harus sabar dan jangan pernah bosan, apalagi sampai berhenti di tengah jalan saat mengalami kerugian. Kamu harus tetap semangat hingga mencapai keberhasilan. Pasalnya, dalam menjalankan bisnis tentu tidak selamanya akan berjalan mulus. Kamu kerap kali harus dihadapkan dengan kerugian yang bisa membuat mental kamu down. Jika kondisi tersebut kamu alami, jangan langsung menyerah, apalagi sampai pindah ke usaha lain. Cobalah untuk tetap fokus dan mencari solusi untuk menghadapi masalah tersebut. Mendirikan bisnis sama halnya seperti membangun rumah. Kamu harus membuat fondasi agar bangunan kokoh. Begitu juga dengan bisnis. Kamu perlu membangun semangat dan pantang menyerah di dalam diri kamu agar bisnis yang kamu jalankan dapat menghasilkan keuntungan. Dan yang keempat, kerja keras menjadi kunci utama berbisnis. Ada pepatah yang mengatakan kalau usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Kata-kata tersebut sangat cocok sebagai suntikan semangat buat kamu yang sedang merintis bisnis. Dengan kerja keras, tentu kamu akan mendapat hasil yang memuaskan. Oleh karena itu, sebagai pengusaha, kamu harus menanamkan prinsip kerja keras untuk meraih keberhasilan. Artinya, tidak ada cara lain untuk meraup keuntungan besar tanpa kerja keras. Kerja keras menjadi kunci keberhasilan Bob Sadino dalam membangun raksasa bisnisnya. Yang kelima, jangan ragu memulai bisnis. Banyak orang tanya, bisnis apa yang bagus? Jawabannya, bisnis yang bagus adalah yang dijalankan, bukan yang ditanya terus. Kalimat tersebut bisa dibilang menjadi salah satu quotes Bob Sadino yang paling menampar. Tetap semangat dan terus belajar. Oke sobat, semoga video ini bermanfaat untuk sobat semua. Ikuti terus video-video dari Celah Terang. Inspirasi dahsyat, rahasia pola pikirmu. Nah, itu tadi adalah video dari Bob Sadino, di mana beliau adalah lulusan SD, tapi aset beliau sudah di mana-mana.
Nah, ini yang pertama tuh tadi ada yang pilih bisnis yang dikuasai dan disukai. Membuat prioritas, sabar dan jangan bosan, serta kerja keras. Selanjutnya adalah melawan anxiety dengan berpikir positif. Ini adalah topik kedua. Topik kedua itu berpikir positif dalam berkomunikasi. Menurut saya berpikir positif dalam berkomunikasi itu penting karena selain kita bisa berpikir positif, dalam komunikasi juga diperlukan untuk berpikir positif. Gimana maksudnya? Karena untuk berkomunikasi yang baik, melahirkan komunikasi yang baik, pikiran kita harus positif dulu. Nah, kenapa saya mengambil judul melawan anxiety dengan berpikir positif? Karena anxiety itu adalah rasa cemas yang terlalu berlebihan, sehingga dia tidak mampu untuk berkomunikasi dengan cara yang baik. Nah, berarti berpikir positif dalam berkomunikasi tidak bisa terjadi kalau kita mempunyai rasa cemas yang berlebihan. Jadi, saya mengambil judul itu untuk topik yang kedua tadi. Jadi melawan anxiety dengan berpikir positif. Di sini ada tentang pengertian. Secara garis besar, anxiety disorder itu adalah kecemasan atau rasa takut yang berlebihan akan sesuatu hal yang belum terjadi. Atau contohnya, ketika sedang besok mau ulangan, besok mau ujian, tapi malamnya udah dipikirin, itu adalah anxiety disorder, kecemasan yang berlebihan tentang sesuatu yang belum kita kerjakan dan belum kita jalani. Di sini ada video lengkapnya. Semua orang pasti pernah mengalami kecemasan. Kita cemas ketika harus menghadapi ujian, ketika mau interview kerja, ketika harus bayar tagihan, bahkan ketika harus berinteraksi dengan orang lain. Kecemasan pada umumnya normal, namun berbeda apabila rasa cemas tersebut berlangsung secara terus-menerus dan terjadi tanpa alasan yang jelas. Kapankah suatu kecemasan bukan sekedar perasaan yang datang dan pergi, melainkan suatu penyakit yang serius? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Sebelum kita mulai, mohon diingat untuk tidak mendiagnosa diri kalian sendiri. Apabila kalian atau seseorang yang kalian kenal mengalami gejala-gejala penyakit jiwa atau gangguan mental, harap hubungi psikolog atau psikiater profesional. Cek link di deskripsi untuk melihat penyedia layanan kesehatan mental terdekat. Mari kita pertama-tama melihat perbedaan antara rasa cemas dan rasa takut. Apabila kita umpamakan rasa takut sebagai perasaan kita saat bertarung, maka rasa cemas adalah perasaan kita pada malam sebelum pertarungan. Rasa takut ditimbulkan oleh suatu ancaman jelas yang ada di depan mata. Sementara rasa cemas timbul akibat sesuatu yang akan terjadi. Ancaman yang tidak ada di depan mata, tetapi mungkin harus dihadapi di kemudian hari. Terdapat dua bagian otak yang memiliki peran besar dalam memicu perasaan cemas, yaitu amigdala dan prefrontal cortex. Bayangkan saja amigdala dan prefrontal cortex sebagai dua petugas mercusuar. Amigdala memantau ancaman yang akan datang, dan prefrontal cortex akan mengkonfirmasi apakah benar ada ancaman atau tidak. Namun bagi beberapa orang, bagian otak ini tidak berfungsi dengan benar. Amigdalanya terlalu sensitif dan akan melihat ancaman di mana-mana. Selebihnya, prefrontal cortex tidak efektif dalam memastikan ancaman. Perubahan pada otak inilah yang menyebabkan sejumlah gangguan kecemasan atau anxiety disorders. Terdapat sejumlah gangguan mental yang termasuk di dalam anxiety disorders. PTSD dan OCD juga dulunya termasuk dalam kategori ini, tapi sejak dikeluarkannya DSM-5, mereka kini berada di kategorinya sendiri. Untuk video ini, kita hanya akan membahas mengenai generalized anxiety disorder
atau gangguan kecemasan umum. Jadi, apa sebenarnya yang membedakan kecemasan biasa dan GAD? Bagi penyandang Generalized Anxiety Disorder, rasa cemas yang mereka alami harus muncul secara konsisten selama paling tidak 6 bulan. Kecemasan tersebut akan sangat sulit untuk dikontrol dan disertai pula dengan gejala-gejala lain seperti kesulitan tidur, nyeri otot, dan sakit perut. Faktor pembeda yang terbesar adalah bahwa kecemasan yang dialami penyandang GAD harus bersifat berlebihan. Dalam artian, ancaman yang mereka hadapi tidak ada atau tidak sebanding dengan respons cemas yang mereka rasakan. Manusia, sebagai makhluk hidup yang amat sangat kompleks, dapat menganggap banyak hal sebagai ancaman. Ambil contoh media sosial, fenomena dunia modern yang menjadi pemicu peningkatan kasus GAD belakangan ini. Manusia dari dulu hingga sekarang sangat mementingkan pandangan orang lain terhadapnya. Masuk akal, karena bagi manusia primitif, apabila seseorang dikucilkan dari kelompoknya, bisa jadi dirinya akan mati. Dan kini, dengan adanya media sosial, rasa cemas tersebut semakin menjadi-jadi. Kita dapat merasa sendirian, terkucilkan, dan bahkan dipermalukan. Dan bagi penyandang GAD, perasaan-perasaan tersebut menjadi semakin tidak terbendung. Intinya adalah, anxiety disorder bukan salah penyandangnya. Coba tanyakan diri sendiri. Misalkan kalian melihat orang difabel, apakah kalian akan bilang ke dia, ngapain sih di kursi roda terus? Jalan aja, kenapa sih? Sama seperti penyandang anxiety disorder, yang mereka alami adalah sesuatu yang nyata dan tidak bisa sekedar mereka abaikan. Oleh karena itu, daripada membuat mereka semakin tenggelam dalam lautan kecemasan, lebih baik kita berikan mereka validasi dan dukungan supaya dunia yang mereka hadapi menjadi sedikit lebih ramah. Sekian untuk video kali ini. Apabila Anda atau orang yang Anda kenal memerlukan layanan kesehatan mental, silakan cek link-link di deskripsi yang sudah kami sediakan. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Neuron, supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru kami. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis itu juga di kolom komentar. Semua link untuk sumber yang kami gunakan dalam video ini dapat kalian lihat di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Nah, jadi anxiety itu adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh penyakit kesehatan mental, di mana dia tidak mampu dalam mengelola perasaannya. Jadi, rasa takut yang berlebihan itu menyebabkan dia mempunyai gangguan-gangguan seperti gangguan tidur, fisik, ataupun yang lainnya. Jadi kecemasan yang berlebihan sebelum hal itu terjadi. Yang kedua itu ada dampak negatif anxiety. Yang pertama gangguan tidur. Biasanya orang yang tingkat kecemasan lebih tinggi itu akan mengalami susah tidur, sulit tidur, atau insomnia. Biasanya dia tidurnya larut malam tanpa ada suatu hal kejelasan yang jelas yang dia kerjakan. Dan biasanya gangguan tidurnya itu entah dia insomnia sampai pagi ataupun dia tidur dalam waktu yang cukup lama, mungkin 8-12 jam atau bahkan lebih. Yang kedua itu ada gangguan konsentrasi. Anxiety disorder, orang yang memiliki kecemasan lebih tinggi itu akan mengalami gangguan konsentrasi, dimana karena kesebabkan dia tidak tidur dan melakukan aktivitas pada pagi harinya, itu menurunkan konsentrasi dia untuk bekerja lebih maksimal atau untuk meningkatkan konsentrasi pada sebuah pekerjaannya. Jadi dia cemas karena dia berpikir nanti kerjaannya gimana ya besok ya, gitu. Dia sudah berpikir seperti itu, padahal hal itu belum terjadi. Yang ketiga itu gangguan fisik. Karena dia kurang tidur, konsentrasi berkurang, otomatis fisiknya pun juga ikut terganggu. Seperti mudah lelah, capek, letih, atau bahkan
Terkadang badan-badannya menjadi biru-biru, sakit-sakit saking kecapeannya. Padahal bukan kecapean dalam hal fisik, tapi kecapean dalam batinnya yang ada di dalam dirinya. Terus yang ketiga itu ada manfaat berpikir positif dalam melawan anxiety. Ini sebenarnya semuanya checklist ya. Berpikir positif dalam melawan anxiety itu melatih pikiran. Jadi untuk menjalani alam yang sudah lama tidak berjumpa. Jadi alam bawah sadar kita itu tidak pernah berjumpa dengan diri kita yang tidak bisa jauh dari keluarga. Jadi ibaratnya antara alam bawah sadar kita sama diri kita tuh jauh. Kayak kita sama keluarga gitu, misalnya jauh gitu. Nah, gimana caranya kita melatih pikiran alam bawah sadar kita dan melatih hati kita agar sesuai, agar bisa berkomunikasi dengan diri sendiri dan bisa berterima kasih kepada diri sendiri bahwasannya yang belum terjadi itu tidak usah dipikirkan karena itu hanya membuat kita lelah dan capek. Yang kedua, manfaat berpikir positif dalam melawan anxiety atau berkomunikasi juga akan dampaknya mengurangi stres. Terus yang ketiga, menjadi lebih produktif. Yang keempat, membangun kepercayaan diri. Karena berpikir positif kita jadi lebih produktif. Contohnya kita semangat, kita bangun pagi, kita melakukan aktivitas yang bermanfaat. Dan yang terakhir, membangun kepercayaan diri. Berpikir positif itu melahirkan kepercayaan diri yang sangat tinggi pada diri kita. Contohnya, berpikir positif itu seperti kita self-talk sama diri kita sendiri. Aku sehat, aku kaya, aku bahagia. Aku sehat, aku kaya, aku bahagia. Setiap pagi diulang seperti itu, insya Allah pikiran kita dan alam bawah sadar kita akan merekam rikolan yang kita ucapkan setiap hari dan itu akan membangun kepercayaan diri kita untuk menjadi lebih produktif, mengerjakan hal-hal yang baik, mengerjakan hal-hal yang yang kita suka dan itu mengurangi stres dan melatih pikiran. Ya, melatih pikiran itu dengan cara kayak tadi, self talk. Saya adalah orang yang paling terbaik di dunia ini. Saya adalah orang yang paling tercantik di dunia ini. Apa salahnya kita memuji diri kita sendiri? Toh yang merasakan manfaat itu ke diri kita sendiri. Metode berpikir positif yang efektif. Mari kita dengarkan. Sports terlengkap ada di video. Sepak bola Liga Top Eropa semakin panas. Hai Bapak Ibu yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Bagaimana liburannya? Bagaimana weekendnya? Saya baru saja selesai praktek di hari Sabtu ini dan mumpung hari Sabtu saya mau belajar dan teman-teman juga mungkin mau belajar bareng saya tentang bagaimana berpikir positif ya. Ini klise, wah istilahnya ya, sangat-sangat klise. Sangat mudah diomongin. Kamu berpikir positif lah. Kamu jangan cuma mikir negatif dong, positive thinking gitu ya. Tapi kadang-kadang pas dibalik tanya, bagaimana caranya supaya bisa positive thinking atau berpikir positif? Dia bingung sendiri gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau bagi tipsnya nih kepada Bapak Ibu, teman-teman semua tentang bagaimana kita berpikir positif. Nah, pertama, saya sudah pernah bilang ya sama Bapak Ibu, kehidupan kita ini beragam. Banyak sekali hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Salah satu yang paling penting ketika kita bangun tidur, apa yang perlu kita lakukan? Jangan buka HP ya, atau jangan langsung lihat HP. Yang pertama ketika bangun tidur kita lakukan adalah kita mengucapkan syukur. Kita mengucapkan rasa syukur kita. Karena sudah diberikan umur, sudah diberikan nafas, sudah diberikan indera yang bisa mencium, bisa meraba, bisa melihat, bisa mendengar ya. Yang membuat
yang mengalami masalah tunarungu maupun tunanetra, Dok? Walaupun demikian tetap bisa bersyukur karena masih bisa meraba, masih bisa mencium. Yang nggak bisa melihat masih bisa punya pendengaran yang kuat. Karena Tuhan biasanya akan menyeimbangkan itu ya, kalau misalnya ada salah satunya yang tidak bisa digunakan dengan sempurna. Jadi ungkapkanlah rasa bersyukur kita. Ini yang membuat kita bisa menjadi lebih punya pikiran yang positif. Apapun yang terjadi pada kita, yang kita punyai, kita harus syukuri. Ya, jangan kita tuh menjadikan diri kita tuh bukan orang yang bersyukur. Ini penting ya teman-teman. Nah, yang kedua adalah kita mengingat kembali hal-hal yang baik yang membuat diri kita tuh merasakan kebahagiaan. Apa saja nih ya, hal-hal positif ya di dalam kehidupan kita. Itulah mengapa saya suka bilang kepada Bapak Ibu, ini juga nanti akan berkaitan nih dengan yang ketiga ya, yaitu perbanyaklah perbuatan-perbuatan yang baik. Perbanyaklah hal-hal yang positif yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Cara kita mengelola pikiran dan perasaan kita ini tentunya akan sangat berbeda untuk setiap orangnya. Tetapi ingatan-ingatan baik kita tentang apa yang telah kita lakukan di masa lampau maupun masa kini akan sangat berguna sekali. Tentunya ini menjadikan kita merasakan bagaimana kita bisa mengelola pikiran dan perasaan kita dengan baik. Ini penting ya Bapak Ibu ya. Jadi selain daripada kita mengingat hal-hal yang baik, kalau misalnya yang mengingatnya ternyata nggak ada, gimana Dok? Ya udah, kita mulai belajar dari sekarang untuk melakukan hal-hal yang baik. Melakukan perbuatan-perbuatan baik sekecil apapun kepada orang-orang sekitar kita. Sehingga kita bisa belajar bagaimana kita bisa berpikir positif. Buat orang cemas, ini sangat penting. Karena seringkali positive thinkingnya ataupun pikiran positifnya nggak keluar. Yang keluar tuh negative thinkingnya. Ini yang bahaya. Kalau kebanyakan bisa mempengaruhi sistem saraf pusat kita sendiri. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita bisa practice mindfulness. Nah, ini kemarin saya bikin videonya ya tentang bagaimana kita mulai belajar untuk merilekskan tubuh kita, bermeditasi, melakukan pikiran yang positif, tetapi terkait dengan apa dong? Terkait dengan situasi kehidupan sekarang. Jadi usahakanlah pikiran kita tuh berada pada here and now, saat ini dan sekarang. Kalau ada pikiran-pikiran yang negatif yang bisa membuat kita tidak nyaman, kembalikanlah kepada positive thinking itu. Bahagia, bersyukur. Selalu demikian kita latih. Lalu kita jalanilah kehidupan ini dengan baik, dengan sadar. Ya, saya selalu mengatakan kenapa ikhlas, sabar dan sadar. Karena seringkali kita itu tidak melakukannya dengan baik. Anda mungkin pernah dengar ada cerita orang yang sering bolak-balik periksa-periksa. Kenapa? Selain memang dia mungkin mengalami suatu gangguan yang namanya OCD, dia juga bisa aja karena dia nggak konsen waktu melakukan itu. Bolak-balik ngelihat pintu, ngelihat kamar, ngelihat kompor, segala macam ya, yang sering kali menjadikan dia punya masalah dengan kehidupan dia. Nah ini Bapak Ibu yang mungkin bisa membantu Bapak Ibu untuk belajar bagaimana nih teman-teman juga bisa belajar bagaimana berpikir yang positif. Tidak ada batasan usia, dari kecil, dewasa sampai usia lanjut usia, tetaplah kita berpikir positif untuk lebih menyenangkan diri kita. Saya bahagia saat ini sudah selesai praktek, saya sudah bisa membantu orang lain dengan baik. Mudah-mudahan saya bisa menenangkan diri saya setelah ini dan kemudian berkumpul dengan keluarga segera. Tapi sebelum pulang saya pengen bikin video dulu nih buat Bapak Ibu. Ingin membuat satu perbuatan baik lagi supaya kita selalu dipenuhi oleh keinginan untuk membantu orang lain. Baik gitu ya Bapak Ibu ya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Bapak Ibu semua berbahagia, teman-teman semua berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.
Kamu kan public figure dan kamu nggak boleh terlihat jelek. Ini musibah. Nah, itu tadi ya penjelasan tentang berpikir positif. Ini dia. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Jadi dengan melatih pikiran kita baik dari hal-hal yang positif, self-talk dengan diri kita dengan mengucapkan setiap harinya adalah saya adalah orang yang rajin, saya adalah orang yang sehat, saya adalah orang yang bahagia, akan terotomatis itu terekam oleh alam bawah sadar kita dan pikiran kita serta keyakinan kita, dan itu akan terrealisasikan dalam kehidupan kita dan habit kita. Jadi berpikir positif untuk melawan anxiety itu sangat penting karena itu akan melahirkan sebuah komunikasi yang sangat baik, yang sangat efektif juga, karena ketika kita tidak bisa berpikir positif, ya dalam berkomunikasi kita juga jelek, dalam mental juga kita jelek gitu ibaratnya. Ini ada topik ketiga. Nah, kita lanjut ya. Di topik 3 ini ada kepemimpinan yang berdisiplin waktu berhubungan dengan bagaimana mempengaruhi staf. Jadi, pemimpin yang disiplin waktu itu berpengaruh terhadap stafnya. Jadi, seorang pemimpin harus bisa mencontoh kebiasaan yang baik agar staf kita atau orang yang bekerja dengan kita juga melahirkan kebiasaan yang baik. Ada menyajikan tugas yang tepat pada waktu yang tepat untuk meningkatkan kinerja tim. Jadi ibaratnya di sini ketika pemimpin menyajikan sebuah laporan, sebuah tanggung jawab, sebuah tugas kepada karyawannya atau bawahannya, itu kita harus mengerjakannya dengan tepat dan cepat dan pada waktu yang tepat. Waktu yang tepat di sini adalah waktu deadline yang harusnya yang memang harus hari itu adalah deadline yang harus diselesaikan atau deadline yang harus diberikan lagi laporan itu kepada atasan. Itu contohnya, karena itu akan meningkatkan kinerja tim, baik dari relasinya, teman-temannya, lingkungannya. Terus membahas pentingnya menyajikan tugas dengan tepat waktu itu meningkatkan juga efektivitas dan kinerja tim. Contohnya, karena kita rajin, karena kita baik hati, karena kita mengerjakan cepat dan tepat, otomatis karyawan-karyawan atau staf-staf yang lain juga ketularan nih semangatnya, apa yang kita udah keluarin dari effort kita dan semangat kita gitu. Jadi kita benar-benar kayak sumber api di mana kita bisa menjadi orang yang tepat waktu, terus orang yang bisa mengerjakan dengan cepat gitu. Nah, efeknya apa? Kepercayaan yang tinggi. Kepercayaan ini akan diberikan oleh seorang pemimpin kepada stafnya ketika stafnya bisa mengerjakan tugasnya dengan baik, dengan disiplin, dengan tepat waktu. Nah, selanjutnya prestasi yang lebih baik. Nah, maksud di sini prestasi yang lebih baik itu adalah pencapaian target yang cepat, itu termasuk prestasi yang lebih baik. Perusahaan menjadi naik peringkatnya kedua
terbesar di dunia atau terbaik di dunia, itu juga sebuah prestasi yang lebih baik. Jadi ketika kita mempunyai tugas atau mempunyai tanggung jawab yang dikerjakan dengan waktu yang tepat, yang dikerjakan dengan cepat, tepat, itu akan meningkatkan kinerja staf kita. Karena kita sebagai seorang pemimpin harus memberikan contoh yang baik, memberikan contoh yang benar-benar bisa dicontoh oleh orang lain. Karena nanti ketika kita memberikan sebuah tanggung jawab kepada staf kita, dan staf kita sifatnya sama kayak kita, kurang baik dalam manage waktu, kurang baik dalam kedisiplinan, staf kita akan kayak gitu juga gitu. Dan kita tidak, sebagai pemimpin, kita tidak bisa memberikan kepercayaan yang tinggi itu sepenuhnya, dan perusahaan itu tidak bisa melahirkan prestasi yang lebih baik. Itu perbedaannya di situ. Selanjutnya, jadi kita sebagai mahasiswa dan karyawan yang memiliki dua peran ganda, kita harus bisa terus belajar untuk menjadi orang yang disiplin, konsisten. Memang itu adalah hal yang berat, tapi ketika kita punya tujuan, punya mimpi yang besar, kita pasti bisa ngelewatin itu, walaupun ada kalanya kita istirahat kayak benar-benar capek banget berhari-hari atau numpuk. Tapi ketika kita udah semangat lagi, kita pasti ngelalui itu kok gitu. Terus yang selanjutnya, manfaat meningkatkan kerja tim melalui penyajian tugas yang tepat waktu. Ini sama kayak yang sebelumnya, cuman ini lebih kompleks aja. Ada kolaborasi yang lebih baik lagi, ada pencapaian target yang lebih cepat lagi, ada perusahaan yang lebih baik lagi. Jadi contohnya perusahaan yang lebih baik itu adalah yang tadinya perusahaan di peringkatnya di bawah 10 atau di bawah peringkatnya di atas 10 sekian, 50 terbaik di Asia Tenggara, itu jadi naik jadi 10 terbaik di Asia Tenggara, atau 2 terbaik di Asia Tenggara. Itu adalah meningkatkan, pentingnya itu adalah manfaatnya perusahaannya menjadi lebih baik. Terus bisa kolaborasi yang lebih baik lagi, baik itu kolaborasi antara pemimpin dan staf, baik itu kolaborasi antara perusahaan A dengan perusahaan B, baik itu kolaborasi kerjasama antara proyek A dari perusahaan A dengan proyek B dari perusahaan B. Itu tentunya itu terjadi karena adanya penyajian tanggung jawab atau penyajian tugas yang tepat waktu. Nah, terus yang target, pencapaian target lebih cepat karena meningkat tadi sebelumnya, karena penyajian tugas itu meningkatkan efektivitas kinerja tim. Karena kinerja timnya bagus-bagus nih, karena dilahirkan oleh seorang pemimpin yang karakternya juga baik, stafnya juga baik, maka staf-stafnya inilah yang mencapai targetnya lebih cepat. Nah, kenapa staf itu mencapai targetnya lebih cepat? Karena seorang pemimpin yang mencontohkan kepada staf-stafnya ini, gitu. Jadi dari perusahaan yang lebih baik, pencapaian target lebih cepat, kolaborasi yang lebih baik lagi. Ini adalah pemikiran yang harus dipikirkan oleh seorang pemimpin dengan cara melalui ini. Meningkatkan kinerja tim melalui penyajian laporan atau tugas yang tepat waktu. Tugas itu nggak melulu soal tugas kerja, enggak. Misalnya laporan keuangan atau laporan tanggung jawab berkas data-data perusahaan atau data-data staf. Tergantung pemimpin kita menyuruhnya apa gitu kepada stafnya. Selanjutnya, strategi penyajian tugas pada waktu yang tepat dan cepat. Nah, yang pertama itu ada penerapan metode kerja efisien. Ini bisa dilakukan dengan metode Pomodoro
Pomodoro, di mana 5 menit kita buat istirahat, 30-40 menit kita fokus untuk mengerjakan sesuatu tanpa sedikit pun terdistraksi. Hindari multitasking. Kenapa? Karena kalau kita multitasking, mungkin multitasking dilihatnya tuh keren ya, kayak kita bisa ngerjain 2 hal dalam satu waktu, dan mungkin itu adalah kelebihan perempuan juga untuk mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Tapi sebenarnya multitasking itu nggak baik karena kita berpindah-pindah fokusnya. Jadi yang tadinya kita harus fokus di sini, kita juga harus fokus ke lain hal gitu. Itu makanya kenapa multitasking itu tidak terlalu berbahaya untuk sebuah pekerjaan gitu. Jangan menunda, karena satu kali saja kita menunda itu kita bisa menunda kebiasaan yang sudah kita bentuk sebelumnya. Terkadang memang semua itu perlu dilatih dan perlu latihan. Dan latihannya tuh kapan gitu? Latihannya tuh setiap hari. Latihannya itu kita buat prioritas kuadran 1, 2, 3, 4. Sangat penting, sangat mendesak, penting, tidak mendesak, tidak penting, tapi mendesak, tidak penting, tidak mendesak. Jadi kita kelompokin nih mana kegiatan-kegiatan kita yang di kuadran 1 apa, kuadran 2 apa, 3 apa, 4 apa. Contoh misalnya, kita punya tugas di Telena hari ini, atau di Telena nanti malam 23.59, atau nanti sore, atau nanti siang jam 12. Kita punya tugas itu, dan kita belum ngerjain sama sekali. Berarti prioritas utama kita adalah mengerjakan tugas. Baru setelah itu, kalau sudah selesai, baru ke yang lain. Kita harus bisa lihat mana yang memang kegiatan itu perlu dikurangi, karena makin banyak kegiatan, makin banyak juga yang harus kita korbankan waktunya. Contohnya, ketika kita pagi jam 9 kita ada kegiatan, tapi kita belum mengerjakan tugas, atau kita ada suatu lain hal yang tidak bisa kita tinggalkan, kita tidak bisa mengerjakan kegiatan itu di jam 9. Kita minta schedule, jadwal, dan jam 9 jadi kosong kan waktunya, dan itu kita pakai buat ngerjain tugas. Nah, ketika tugas kita nanti sudah selesai, yang harusnya kita siang ada sedikit ngedit video atau apa, itu nggak terlalu penting. Ada yang lebih penting lagi di rumah, misalnya nyapu atau segala hal, itu kita potong gitu. Jadi memang setiap harinya itu kita perlu mengelompokkan kegiatan-kegiatan yang memang diprioritaskan, walaupun terkadang ada aja yang benar-benar kelewat, ada aja yang benar-benar numpuk, karena saking kebanyakannya tugas kita, saking kebanyakannya hal-hal yang kita kerjakan yang ada di dunia ini gitu. Evaluasi. Contohnya itu kita bisa mengevaluasi diri kita udah sampai mana, udah sejauh mana, udah sehebat apa, udah seyakin apa, udah sedisiplin apa, udah setepat waktu apa. Itu semua perlu latihan, karena emang nggak latihannya itu nggak instan. Jadi emang benar-benar perlu kayak benar-benar kita harus tahu waktunya yang benar-benar pas buat diri kita. Jadi itu kita evaluasi. Komunikasi yang efektif yang melahirkan satu dan sama antara staf dan pemimpin saling berkomunikasi yang baik, karena itu akan melahirkan kepercayaan diri juga yang tinggi pada pemimpin ke stafnya. Utamakan prioritas. Prioritasnya apa dulu? Misalnya ngajar, kuliah, kerja, dan yang lain-lain. Slide selanjutnya ada topik keempat, yaitu mendalamnya kearifan lokal dalam membentuk karakter bangsa.
Filosofi kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Itu ada nilai-nilai luhur. Jadi kearifan lokal tuh maksudnya di sini adalah budaya bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kayak nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Jadi kalau nilai-nilai luhur ibaratnya nilai-nilai ciri khas bangsa Indonesia lah. Kayak saling tolong-menolong, saling menghargai, saling gotong royong. Dan yang kedua itu ada sejarah dan tradisi. Ibaratnya kalau sejarah itu Indonesia mempunyai banyak sejarah seperti sejarah-sejarah Candi Prambanan, sejarah Candi Borobudur, sejarah kerajaan Islam berdiri, sejarah kerajaan Hindu dan Buddha berdiri. Itu termasuk sejarah, termasuk ke dalam sejarah. Dan tradisi itu lebih ke adat. Misalnya di budaya Jawa, di Jawa Tengah, dan di Sumatera, Sulawesi tentunya punya sejarah yang berbeda dan mempunyai tradisi yang berbeda. Misalnya kalau di Sumatera tradisinya kalau ada orang nikahan harus pakai tari piring, atau kalau di Jawa itu ada upacara 7 bulan, terus 3 bulan atau 4 bulan. Terus yang ketiga citra rasa yang pas. Setiap daerah, setiap kota, baik itu Jawa, Sumatera, Sulawesi dan yang lain-lain punya citra rasa yang pas. Jadi dia punya citra rasa khas sendiri dari masing-masing daerah. Terus yang keempat, pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu adalah ya karakter kita yang dibentuk, karena pada zaman di era digital ini, terutama generasi Z yang dari kecilnya sudah terbiasa dengan hidup dengan gadget, bahkan dari bayi sudah terbiasa hidup dengan gadget, itu yang dididik bukan kepintaran lagi tapi karakter. Karena sekarang udah ada yang namanya AI, sekarang udah ada namanya robot. Kita bisa nanya semua pertanyaan dijawab sama AI, kita bisa bikin presentasi cuma 10 detik, slide presentasi bikin 10 detik doang, cuma ngetik kata kunci udah jadi keluar, tinggal presentasi doang. Dan segampang itu dan benar-benar seefektif itu. Tapi yang membedakan kita dengan itu adalah pendidikan karakter. Karena pendidikan karakter itu sejatinya itu dilatih, bukan bukan serta-merta instan bisa kebentuk gitu. Yang kelima ada komunikasi yang efektif. Yang ini adalah bagaimana kita berkomunikasi atau bagaimana kita menjalankan sikap sopan dan santun kita kepada orang yang lebih tua, kepada budaya-budaya bangsa Indonesia yang budaya-budaya atau bahasa-bahasa ciri khas daerah dari daerah-daerah tertentu. Misalnya apa yang boleh, apa yang tidak boleh, ciri khas apa dari suatu daerah tersebut yang harus kita patuhi. Itu adalah kita harus bisa bertanya dengan baik, disampaikan dengan baik, boleh tidak melakukan seperti ini, boleh tidak seperti itu. Itu harus mempunyai diri komunikasi yang efektif dan utamakan juga prioritas. Gitu. Yang kedua, pentingnya melestarikan lingkungan alam sekitar. Nah, tentunya di generasi Z ini itu adalah melestarikan lingkungan alam sekitar yang kita ada di sekitar kita gitu. Kayak ada sampah kita ambil atau kita kelompokin mana yang organik, mana yang non-organik, mana yang anorganik. Karena globalisasi di Indonesia tuh makin tinggi, makin panas, dan kalau bukan kita tuh siapa lagi yang melestarikan lingkungan alam sekitar. Tumbuhkan sikap rasa peduli kepada lingkungan untuk diri kita sendiri, karena lingkungan itu sejatinya rusak karena tangan manusia, sejatinya rusak juga karena kita, tapi terkadang kita menyalahkan lingkungan juga karena banjir lah, panas lah, padahal yang membuat rumah dan segala macam di lingkungan yang perhijauan siapa? Manusia. Jadi kita seringnya menyalahkan tanpa kita mengintrospeksi diri kita sendiri.
Terus yang terakhir itu adalah potensi ekonomi. Nah, kearifan budaya lokal itu melahirkan potensi ekonomi yang bisa dihasilkan uang. Contohnya kayu jati, kayu mahoni. Itu bisa kita jadikan lemari, meja belajar, meja makan, bangku, kursi. Tentunya nilai jual dan nilai harganya lebih tinggi ya kan, dan bisa mengembangkan ekonomi di suatu daerah. Mengenalkan budaya Indonesia kepada generasi muda ya tadi, karena generasi muda sekarang adalah generasi Z, di mana generasi Z itu adalah generasi yang dari masa bayinya atau masa golden age-nya sudah ada yang namanya teknologi canggih dan gadget. Di situ adalah peran orang tua yang sangat penting untuk meminimalisir penggunaan gadget terhadap anak-anak Gen Z. Nah, di situ penting untuk mengenalkan budaya Indonesia kepada generasi Gen Z atau generasi muda, karena sejatinya generasi Gen Z itu benar-benar acuh, benar-benar nggak punya rasa peduli terhadap budaya-budaya Indonesia. Terkadang mereka udah terkontaminasi sama budaya K-pop, budaya luar daerah, budaya Korea, budaya Barat. Nah, yang seperti itulah yang merusak kearifan lokal kita di Indonesia, seperti itu. Nah, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.